Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Lalu apa yang kami sampaikan ini adalah informasi umum yang bisa dicari di Google, di internet, di kitab, di buku, dan lain sebagainya. Tentu kita tahu bahwa sebelum melaksanakan sholat kita harus suci, entah suci dari hadas besar atau hadas kecil. Suci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Dan ketika berwudu itu tentu kita tahu ada yang namanya berkumur-kumur dan ada yang namanya memasukkan air ke dalam hidung. Lalu terjadilah perbedaan pendapat para ulama ahli fikih tentang hukum keduanya. Menurut pendapat Imam Malik, menurut pendapat Imam Syafi'i, dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dalam berwudu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu. Sedangkan pendapat selanjutnya adalah pendapat Imam Ibnu Abi Laila dan beberapa murid Imam Daud Az-Zahiri. Mereka mengatakan memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur hukumnya adalah fardu. Sedangkan pendapat terakhir yaitu pendapat Imam Abu Saur, Imam Abu Ubaidah, dan sekelompok dari madhab Az-Zahiri, mereka mengatakan bahwasanya berkumur-kumur hukumnya sunnah dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Perbedaan pendapat mereka itu karena mereka berbeda dalam memahami hadis. Di antaranya adalah jika salah seorang dari kalian berwudu, maka masukkan air ke hidungnya dan keluarkanlah. Dan barang siapa hendak bersuci dengan betu, maka lakukanlah secara ganjil. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dan hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Nah, hadis inilah yang mereka berbeda pendapat pada memahaminya. Ada yang mengatakan perintah tersebut hanya sunnah, ada yang mengatakan fardu, dan ada yang mengatakan wajib. Lalu selanjutnya adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Ada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya maka basuhlah mukamu. Maka ayat ini menjadi dalil Quran tentang membasuh wudu, membasuh muka saat berwudu adalah rukun. Nah, jadi dari ayat ini ulama sepakat bahwasanya wajah adalah termasuk daripada rukun. Nah, jadi harus dibasuh. Para ulama berbeda pendapat pada 3 masalah membasuh bagian antara jambang dengan telinga, dan antara membasuh jenggot yang terurai dan mereraikannya. Nah, pendapat yang terkenal di kalangan madhab Maliki
bahwa kulit tak berbulu antara jambang dan telinga termasuk wajah. Dalam madhab itu pun diungkapkan adanya perbedaan antara orang yang tidak berjenggot dengan yang berjenggot. Jadi dalam madhab Maliki ada 3 pendapat. Sementara Imam Abu Hanifah memasukkannya ke dalam bagian wajah. Adapun jenggot yang terurai, lalu Imam Malik berpendapat wajib mengucurkan air kepadanya. Sementara Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan mengucurkan air ke jenggot yang terurai. Demikian pula Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau. Adapun sebab perbedaan pendapat dalam 2 masalah ini adalah ketidakjelasan apakah wajah mencakup 2 tempat ini atau tidak. Adapun menyelah-nyelahi jenggot, menurut madhab Maliki bahwa hal itu tidak wajib. Ini pun juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sementara Imam Ibnu Abdi Hakim dan para pengikut Imam Malik mewajibkan menyelah-nyelahi jenggot. Adapun sebab perbedaan pendapat adalah perbedaan mereka dalam kesohihan riwayat yang memberikan perintah untuk menyelah-nyelahi jenggot. Bahkan kebanyakan dari asar tersebut tidak sahih. Selain itu, riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan tata cara wudhu Nabi Muhammad tidak menjelaskan menyelah-nyelahi jenggot. Nah, jadi inilah perbedaan pendapat pada masalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta batasan dalam membasuh muka. Semoga dari sini bisa menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan kita agar kita tidak menjadi orang yang merasa paling benar dan agar kita bisa bijak dalam berbeda pendapat, karena perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi Muhammad adalah rahmah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.